Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Markus pasal 6, ayat 6b sampai dengan ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, suatu ketika ada seseorang yang bertelepon kepada saya tentang keberadaan sebuah gereja di satu kota. Ada beberapa hal yang ditanyakan. Berapa jumlah jemaatnya? Apakah gerejanya dari kayu atau sudah permanen? Bagaimana karakter jemaatnya? Kemudian dia bertanya, berapa jumlah kas atau keuangan dari gereja itu? Kira-kira sanggup tidak memenuhi penggajian saya? Saya tidak menjawab soal angka. Saya hanya menjawab demikian. Jadilah hamba Tuhan yang sejati. Kita hanya sedang dipakai Tuhan sebagai alatnya. Yang menyelenggarakan adalah Dia Sang Kepala Gereja yang Maha Kaya, yang Maha menyediakan. Takkan pernah dibiarkannya setiap orang yang benar-benar bersandar kepadanya. Jadilah hamba yang setia. Dalam hal ini, dalam perutusan untuk mengabarkan Injil Kristus, dasar kita melayani sangat penting, yaitu untuk memberitakan, membagikan apa yang kita punya, yaitu Injil Kristus. Sebab kita tidak akan pernah bisa membagikan, memberitakan dari apa yang tidak kita punya. Yang pertama yang harus kita miliki adalah Kristus, Injil Kristus. Kristus harus menjadi milik kita yang paling utama. Ketika kita telah memiliki Kristus, kita akan dipenuhkan dari kuasa Tuhan Yesus Kristus secara melimpah. Dan yang melimpah inilah yang kita bagikan, yang kita beritakan dalam tugas perutusan kita. Jika kita tidak dipenuhkan dalam kuasa Kristus, kita tidak akan pernah memiliki motivasi yang benar, dasar yang benar dalam pelayanan, dalam pemberitaan Injil Kristus. Ketidakkepemilikan kita atas kuasa Kristus akan membuat kita menjadi seorang pribadi yang kosong, yang selalu merasa kekurangan dalam segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani kita. Penuhkan dulu diri kita dalam kuasa Kristus,
maka kita menjadi pribadi yang selalu rindu membagikan, memberitakan kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita rindu juga orang lain juga hidup dalam kepenuhan kasih Kristus. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Mereka diutus berdua-dua. Artinya di sini mereka adalah tim yang harus saling mendukung, saling menopang, saling kerjasama dalam kebenaran dan kasih Kristus. Sebelum mereka berangkat, mereka diberi kuasa, tenaga, energi dari Tuhan, kuasa mengusir roh-roh jahat. Mereka dibekali dalam berkat rohani, bukan dalam berkat jasmani. Dan ini yang harus kita ingat. Jika Tuhan sudah menjadi milik kita, apalagi yang perlu kita khawatirkan, apalagi yang perlu kita takutkan. Bahkan Yesus melarang para murid untuk membawa perbekalan. Dalam hal ini, para murid diajar untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, bukan pada uang, alat, fasilitas yang lain, bukan pada apapun yang berasal dari dunia ini, tetapi bersandar pada kuasa Tuhan saja. Mereka diajarkan untuk bergantung sepenuhnya pada kuasa dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Tidak mengandalkan diri sendiri, materi dan fasilitas-fasilitas yang lain. Mereka fokus pada tugas utama mereka, yaitu memberitakan pertobatan, mengusir setan, dan menyembuhkan orang sakit. Dalam pengertian, Tuhanlah yang bekerja melalui diri mereka masing-masing. Mereka hanya dipakai sebagai alat kesaksian Tuhan Yesus Kristus memberitakan Injil Kristus. Dan kita lihat, para murid tidak ada yang bertanya kepada Yesus tentang bagaimana soal makan mereka, tentang bagaimana soal tempat tidur mereka. Tetapi dengan tulus mereka taat melaksanakan tugas perutusan mereka. Para murid sungguh-sungguh taat belajar untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Mereka telah melihat Yesus bagaimana melayani dan mengajar. Saatnya mereka belajar melayani seperti gurunya. Saatnya bagian mereka diutus untuk memberitakan pertobatan. Dan ini yang perlu disegarkan kembali oleh para pemberita Injil. Tugas pekabaran Injil bukan soal kemampuan kita, bukan soal kehebatan kita, bukan soal kelengkapan fasilitas kita, bukan soal keahlian dan kepintaran kita, melainkan kita dipilih dan dipakai dari segala keterbatasan, dari segala ketidaklayakan, dari segala ketidakmampuan, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati, mau bersedia dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita dan juga bukan keinginan dan selera kita. Dan kita ingat, tugas yang kita tunaikan adalah tugas Tuhan, tugas dari Tuhan yang diwakilkan oleh Tuhan kepada kita untuk memberitakan pertobatan, supaya setiap orang yang menerima Injil Kristus bertobat, mengalami pertobatan, untuk mengusir setan-setan, supaya orang yang menerima Injil Kristus bertobat dan hidup baru di dalam Kristus, tidak lagi hidup dipimpin oleh kuasa si jahat, supaya setiap orang yang menerima Injil Kristus memperoleh kesembuhan rohani,
Tidak hidup lagi dalam iri, dengki, tinggi hati, kepahitan, dan lain sebagainya dengan itu, tetapi menjadi hidup dalam kasih, damai sejahtera, dan kebenaran Kristus. Dan mereka-mereka inilah yang telah mengalami pertobatan yang dipakai Tuhan menjadi penopang di dalam pelayanan. Dan dalam tugas pekabaran Injil ini, tentu tidak semua orang menerima kebenaran Injil Kristus. Sama seperti murid Kristus ketika ditolak, saat seseorang menolak Injil Kristus, saat seseorang menolak kebenaran Kristus, tinggalkan dan kebaskanlah debu dari kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Menolak Injil kebenaran Kristus itu artinya menolak Kristus hidup dalam dirinya. Bukan kita yang ditolak, tapi Kristuslah yang ditolak. Jadi tidak perlu menjadi berkecil hati, tawar hati, atau menjadi tersinggung, atau menjadi marah-marah, atau menjadi kecewa, putus asa, dan menjadi menyerah. Itu bagian dari proses supaya kita tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, pada kuasa Kristus. Dalam pekabaran Injil, kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita akan mengalami kemudahan. Kita akan mengalami berbagai kesulitan. Supaya kita tidak jatuh pada pengandalan diri sendiri. Dan supaya kita tidak merasa bahwa itu semua boleh terjadi dan berhasil hanya karena kehebatan dan kekuatan kita. Dan kita menjadi belajar, tetap menjadi berkat, membagikan kasih Kristus dengan tulus, supaya Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan pasti memberkati kita dalam pelayanan kita. Tetaplah menjadi berkat. Dengan tulus dan ikhlas, kita akan memperoleh bagian dari yang harus menjadi bagian kita. Fokus kita adalah bagaimana supaya Injil Kristus diberitakan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu orang ke orang yang lain, dan bagaimana sungguh-sungguh setiap orang yang telah menerima Injil kebenaran Kristus terpanggil dan menunaikan tugasnya juga untuk membagikan, memberitakan Injil Kristus kepada orang lain. Dalam artian, Injil Kristus itu tidak terhenti pada dirinya sendiri, tetapi terus dibagikan, disiarkan dari satu orang kepada orang lain. Dimulai dari Yerusalem, dimulai dari keluarga kita sendiri, kemudian disiarkan keluar kepada orang lain. Bahwa semua pengikut Kristus terpanggil untuk diutus memberitakan Injil Kristus. Selain daripada orang-orang yang menginjil di belakang mimbar, kita semua terpanggil untuk memberitakan Injil pertobatan, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, kapanpun. Kita semua pengikut Kristus terpanggil menjadi pelayan full-timer melalui kehidupan kita. Dan tugas ini tidak bisa kita lakukan, kita tunaikan dengan pengandalan diri kita sendiri, tetapi harus atas kuasa dan penyertaan Tuhan. Dan kuasa itu telah diberikan kepada kita melalui penyertaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menolong kita. Ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dipenuhkan dalam buah-buah roh, dalam sukacita, kasih, damai sejahtera, kebaikan, kebenaran, dan lain sebagainya. Dan ini akan dipenuhkan Tuhan kepada kita ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam pimpinan Roh Kudus secara melimpah. Dan yang melimpah inilah yang kita bagikan, yang kita beritakan dalam kehidupan keseharian kita, dimanapun kita berada, apapun profesi kita. Dunia ini butuh sentuhan kasih yang tulus dari kita. Dunia ini butuh sentuhan kasih yang tanpa syarat dari kita. Orang-orang Kristen, pengikut Kristus, terpanggil untuk menjadi duta kebaikan, duta kebenaran, duta damai sejahtera,
duta kemurahan, duta kelemah lembutan, duta keadilan, duta kerendahan hati ke dalam dunia yang sungguh-sungguh sekarat ini. Ini yang sangat penting kita sadari sebagai pengikut Kristus di dunia ini. Dan kedatangan Kristus ke dunia ini adalah untuk melayani seluruh umat manusia, untuk memberi supaya dunia ini berkelimpahan dalam sukacita, damai sejahtera, kasih, kebenaran, keadilan, kemurahan, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai pengikut Kristus adalah dutanya Tuhan untuk melanjutkan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya di dunia ini. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh memiliki pertobatan di dalam Kristus, supaya kita dimampukan dan dilayakkan untuk membawa orang lain untuk mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Mari kita miliki roh yang sehat, supaya kita dimampukan untuk membawa pribadi-pribadi pulang dari jalan yang sesat pada jalan kebenaran. Mari kita miliki jiwa yang sehat untuk memberi kesembuhan bagi pribadi-pribadi yang sakit. Dunia ini dipenuhi dengan pribadi-pribadi yang sakit, jiwa yang tidak sehat, orang-orang yang fokusnya hanya pada dunia, orang-orang yang hidup dalam kebencian, kepahitan, dendam, dan lain sebagainya, orang-orang yang hari-harinya sibuk fokus berbuat kejahatan. Mereka memang menyebutnya pengikut Kristus, tetapi belum memiliki Kristus dengan sungguh dalam hidupnya. Kesanalah kita terpanggil dan diutus. Mungkin mereka adalah anggota keluarga kita, saudara kita, sanak saudara kita, teman kita, sahabat kita. Bagikanlah Injil Kristus kepada mereka dengan kuasa dan penyertaan Kristus, supaya kita dikuatkan dan dimampukan. Saat ada penolakan, jangan menjadi kecewa, jangan menjadi putus asa, tapi serahkan itu menjadi bagian daripada Tuhan. Ketika mereka mengadakan penolakan, itu sama dengan menolak Tuhan. Bagian kita adalah taat pada perintah Tuhan untuk memberitakan Injil pertobatan, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit dari kuasa dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam tugas pemberitaan Injil Kristus, tetaplah mewanti-wanti diri kita untuk tetap menjadi hamba Tuhan yang rendah hati. Biarlah nama Tuhan semakin besar dan kita semakin kecil. Biarlah manusia batiniah kita semakin besar, manusia jasmani kita semakin kecil. Hati-hati dengan roh sesat ini, roh keartis-artisan. Diri kita yang ada di permukaan, yang paling ditonjolkan, merasa paling hebat, merasa paling populer, merasa menjadi pengkhotbah yang luar biasa dan hebat, dan iblis akan bersuka cita jika ini yang terjadi. Tetapi biarlah Kristus semakin besar melalui pemberitaan Injil Kristus yang kita tunaikan, dan kita makin kecil. Jangan menjadi kebalik. Tetaplah menjadi hamba Tuhan yang setia. Tugas kita adalah melayani, mengasihi Tuhan. Kita yang bukan siapa-siapa, dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk mewartakan Injil kabar baik, supaya orang per orang memiliki Kristus, hidup untuk Kristus, dan Tuhan menjadi termuliakan. Setelah lebih 2000 tahun Injil Kristus disiarkan, diberitakan, dibagikan, kita berada pada dunia digital sekarang ini, di mana-mana Injil disiarkan melalui media sosial. Hanya dengan memakai jari-jari kita bisa menemukan berbagai macam model pemberitaan Injil melalui media sosial. Berhikmatlah di dalam Tuhan, supaya kuasa dan penyertaan Tuhan senantiasa boleh berkarya bekerja dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Injil sungguh-sungguh benar-benar berkuasa menjadi kekuatan dan energi dari setiap perjalanan kehidupan kita. Kristus menjadi milik kita dan kita menjadi milik Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.